berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Sambil duduk berikan salam kanan kiri, katakan saya senang lihat wajahmu malam hari ini. Oke, shalom saudara. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Tadi ada ibu-ibu bertanya, Pak Anta apa kabar? Saya jawabnya biasa di luar. Nah, saudara, hari ini saya ingin bicara sesuatu yang sederhana, ya sederhana, yaitu tentang honesty, tentang kejujuran. Bagaimana kita boleh mengubah kehidupan kita, menerapkan perilaku atau sikap jujur dalam kehidupan kekristenan. Dan saudara, satu hari ada sebuah cerita hamba Tuhan berbicara begini, saudara. Ada seorang hamba Tuhan di Amerika. Dia berkata kepada jemaat yang dikasihinya begini, "Shalom saudara, minggu depan saya akan bicara atau berkhotbah tentang kejujuran. Namun sebelum saya tiba di khotbah saya minggu depan, ada PR buat Anda semua," katanya. PR-nya adalah silakan untuk mempersiapkan diri Anda baca kitab Markus pasal 17. Lalu minggu depan kita akan bertemu lagi. Minggu pun berlalu, akhirnya sang gembala berdiri lagi di mimbar dan dia bertanya kepada jemaatnya, "Berapa banyak saudara yang sudah mempersiapkan diri dan sudah membaca Markus pasal 17? Angkat tangan tinggi-tinggi." Kemudian lebih dari setengah jemaat mengangkat tangannya. Kemudian sang gembala berkata begini, "Oke, dengar baik-baik. Hari ini bagi Anda yang mengangkat tangan, dengarkan baik-baik khotbah saya. Karena khotbah saya untuk Anda yang mengangkat tangan." Kenapa saudara? Karena Markus 17 tidak ada. Markus berhenti di pasal 16. Saudara, ketika kebohongan menjadi sebuah refleks, tatkala kita mengungkapkan bukan kebenaran, dusta, itu tidak perasaan salah. Tatkala begitu mudahnya kita berbohong dan itu menjadi kebiasaan, menjadi refleks, menjadi sesuatu yang tidak ada artinya, kita menganggap membunuh itu jauh lebih berdosa daripada berbohong. Sehingga beberapa orang, saudara, yang namanya kebohongan bukan lagi pernah melakukan atau tidak, tetapi sering dilakukan dan itu bagian dari gaya hidupnya. Nah, saudara, menjadi pribadi yang ditebus oleh Kristus, menjadi murid Kristus, kita mempunyai standar yang tinggi. Beritahu sebelahnya, standar yang tinggi. Kita harus mempunyai kualitas yang lebih daripada dunia. Perhatikan baik-baik, saudara. Kalau Anda berkata bahwa dunia semakin hari semakin gelap, dan Alkitab pasal 5 dari kitab Matius berkata kita adalah terang, maka seharusnya Anda dan saya semakin mudah terlihat. Katakan amin. Katakan amin. Karena saya terang dan dunia gelap, maka harusnya dunia mudah melihat saya. Namun demikian, saudara, banyak orang yang terus hidup di dalam kebohongan demi kebohongan, dusta demi dusta, sehingga pada akhirnya apa, saudara, Tuhan tidak bisa memberkati kehidupannya. Nah, saudara, mengapa kita perlu untuk memastikan bahwa apa yang kita keluarkan lewat bibir, saudara, itu sesuatu yang benar? Mari kita mulai dengan ayat ini. Firman Tuhan berkata kepada kita, mari kita baca saudara 2-3. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman." Beritahu sebelahnya, tanggung jawabmu. Dan dikatakan lagi, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Firman Tuhan jelas berkata, bukan hanya tindakan kita yang akan dihakimi, tetapi ucapan kita, perkataan yang keluar dari lidah bibir kita, suatu hari akan dihakimi juga. Nah, firman Tuhan di kitab Matius lainnya berkata bahwa jika ya, kamu katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada kebenarannya, lebih daripada itu, saudara, itu berasal dari si jahat. Nah, bukan hanya itu, ada sebuah ayat lagi saya ingin tampilkan buat saudara. Firman Tuhan berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Katakan pada sebelahnya sambil matanya melotot, dibenci Tuhan. Dan ada koma di situ. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hati. Titik 2. Nomor 1, mata yang sombong. Kita nggak bahas itu. Ayo perhatikan nomor 2. Nomor 2 adalah apa, saudara? Lidah dusta. Lidah yang bercabang, bibir yang dolak-dalik, timbangan yang double, saudara, ganda. Saudara, ini menjadi penting. Mari perhatikan baik-baik. Kalau Anda pernah berpikir bahwa apa sih dosanya, saudara, ini dosa yang luar biasa. Nah, sambil berjalan saya akan buktikan kepada saudara mengapa orang-orang banyak yang berbohong. Ya, saya sampaikan beberapa saja, saudara. Silakan evaluasi diri. Ya, mana yang sering kita lakukan? Yang pertama, kalau saya cermati, saudara, ada orang berbohong karena dia ingin keluar dari masalahnya. Ya atau ya? Ya atau ya? Dia pikir dengan berbohong masalahnya cepat selesai. Nah, saudara, satu hari ada tukang jual ikan
lari sekali, ikannya sisa satu-satunya. Lalu kemudian ikan itu ada di ember, ada encim-encim. Atas seorang ibu datang dan berkata, ikannya masih ada. Mau berapa? Dia nanya begitu kan? Ya coba lihat satu. Kemudian diambil ikannya dan ditanya oleh ibu itu, beratnya berapa? Yang ini 9 on. Ya memang 9 on. Kemudian sang pembeli, ibu-ibu berkata begini, aduh sayangnya, saya perlunya 10 on. Aduh kurang 1 on. Ya. 1 on yang 10 on ada nggak? Kemudian penjualnya, dia taruh ikannya ke ember lagi. Ikannya ada berapa saudara? 1. Dia angkat lagi ikan yang sama. Jadi dia berkata, ini yang 10 on. Dia pikir dengan berbohong dia keluar dari masalahnya. Lalu sang ibu-ibu dia berpikir dan dia berkata begini, oke deh Pak, kalau begitu saya ambil ya dua-duanya. Mati nggak penjualnya? Halo? Beritahu sebelahnya, semoga bukan kamu. Ada banyak orang berpikir bahwa dengan berbohong selesai masalahnya, ternyata tidak selesai. Ada 4 orang murid. Ini saya baca kisahnya menarik saudara. Cewek-cewek nih, ya anak SMA. Dia datang sekolah terlambat. Pada zaman itu naik mobil. Lalu ketika gurunya bertanya, kenapa kalian terlambat? Dan mereka sontak berkata apa? Bannya bocor. Biasa alasan klasik dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan itu dipakai terus saudara ya. Bannya bocor. Oh oke, baik. Silakan duduk. Murid-murid berpikir aman, tenang, yes, selamat. Kan begitu saudara. Lalu tiba-tiba sang guru memberikan kertas masing-masing satu yang terlambat tadi. Silakan Anda berempat tuliskan masing-masing. Pertanyaannya sederhana. Ban bagian mana yang bocor? Murid pertama nulis kanan depan. Yang kedua belum tentu saudara. Yang ketiga belum tentu. Yang keempat belum tentu. Kenapa nggak sinkron? Saudara, kita pikir kebohongan menyelesaikan masalah. Tapi dengar baik-baik, kebohongan akan menciptakan masalah baru. Katakan amin. Katakan amin. Alasan yang kedua, seringkali orang berbohong kenapa saudara? Untuk mendapatkan uang. Berapa dari kita pernah berbohong untuk mendapatkan uang? Katakan ini dalam hati. Dalam hati saudara, nggak usah beneran. Ya. Saudara, kita lihat sebuah kisah, ada seorang murid yang luar biasa dahsyatnya. Dia melihat mujizat dengan mata kepalanya. Bahkan dia baru melihat mujizat kurang dari 1 hari. Namanya Gehazi. Gehazi punya mentor namanya Elisa. Betul saudara? Anda pernah baca kisahnya? Setelah Raja Naaman itu yang penuh dengan kusta, kulitnya putih semua, masuk ke dalam sungai, dia keluar celing, langsung sembuh. Ajaib nggak saudara? Beritahu sebelahnya, wow. Ya katakanlah kita miskin, masuk ke kolam, keluar langsung kaya, celing. Wow. Kita lagi doa nih, butuh pasangan hidup, belum kawin-kawin, lagi jomblo, masuk ke kolam, keluar, teng. Ya, itu kan sesuatu yang wow. Nah, saya bayangkan baik-baik, belum lama dia lihat mujizat. Dia bisa juga bohong. Anda bisa baca saudara 2 Raja-Raja 5 ayat 21 sampai 25. Ini saya akan ringkaskan buat saudara. 2 Raja-Raja 5 21 sampai 25. Lalu Naaman itu ketika Elisa menolak bayaran, menolak berkat, menolak PK, kemudian si Naaman dikejar oleh Gehazi dan Gehazi berbohong. Bohongnya berapa kali? Perhatikan, bohong yang pertama. Oke, Naaman ada 2 teman Nabi dari Elisa yang datang. Ada 2 orang Nabi. Kebohongan yang pertama. Ada orangnya? Nggak ada. Kebohongan yang kedua. Mereka semuanya butuh uang, butuh pakaian. Kebohongan yang kedua. Lalu dengan Naaman diberikan uang itu 2 talenta, diberikan untuk pakaian. Lalu mereka pulang. Karena si Gehazi membawa bujangnya. Sampai di rumahnya Gehazi, sang bujang-bujangnya suruh pergi dan dia nikmati sendiri. Nah akhirnya saudara, saya bacakan ayat terakhir. Ayat terakhir, baru saja Gehazi masuk rumahnya dan tampil ke depan tuannya, masuk ke rumah Elisa maksudnya, tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Kebohongan yang ketiga. Jawabnya apa saudara? Hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Saudara, apakah mujizat Tuhan membuat kita takut akan Tuhan? Apakah mujizat Tuhan membuat kita lebih percaya tambah beriman? Beritahu sebelahnya, belum tentu. Beritahu sebelahnya, belum tentu. Saudara, jika bukan karena kasih karunia Tuhan, tidak bisa seseorang percaya kepada kita. Orang yang melihat mujizat belum tentu dia beriman. Tapi orang yang beriman, dia akan melihat mujizat. Amin saudara?
Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya dia dapat uang kaya, betul, dia bisa beli ladang, dia bisa beli ruko, saudara, dia bisa buka franchise, tetapi dia akan mewarisi juga kustanya, bahkan keturunan keluarga besarnya tertimpa tulang. Saudara, inilah alasan kedua. Kalau Anda berpikir bahwa dengan berbohong berdusta membuat engkau kaya, saudara, beritahu sebelahnya, tunggu tanggal main. Saya tidak menakut-nakuti, tapi itu firman Tuhan. Dan saudara, yang ketiga, mengapa ada orang berbohong? Karena dia ingin apa? Menyenangkan orang lain. Saudara, kalau Anda menyenangkan orang lain nggak apa-apa, tapi seringkali kita berbohong. Begitu temannya keluar dari salon, rambutnya dicat antara apa namanya, purple, ungu dan pink dikombinasikan. Lalu mereka bertanya, ia bertanya, gimana bro? Wah, oke, keren, kekinian banget, kayak K-pop. Puji Tuhan. Tapi ternyata setelah dia bertemu dengan teman-teman lainnya, dia berkatanya lain. Kamu tahu gak si Otong itu? Ih, rambutnya norak amat nih. Dia ngerti fashion gak sih? Kok hancur begitu? Pink sama ungu digabung jadi satu. Saudara, itu artinya Anda tidak benar-benar memuji. Iya atau ya? Iya atau ya? Jadi tolong suami-suami, kalau sebelum ke gereja istrimu rupanya seperti ondel-ondel, kasih dia masukan. Jangan berkata, cantik banget, cakep, oke. Daripada dia betul-betul jadi ondel-ondelan di saudara di gereja. Ya atau ya? Ya atau ya? Saudara, orang berbohong mengapa? Alasan selanjutnya untuk menutupi kelemahan. Tidak ingin apa saudara? Menyakiti perasaan orang. Saudara, beritahu sebelahnya, katakan yang sebenarnya, bukan yang sebaiknya. Beritahu sebelahnya, katakan yang sebenarnya, bukan sebaiknya. Kita semua yakin bahwa kasih itu apa saudara? Menegur terang-terangan. Nah, kalau firman Tuhan berkata lebih baik saudara yang menegur terang-terangan daripada sahabat menegur terang-terangan daripada saudara yang ngomong di belakang. Jadi saudara, ini penting. Dan yang terakhir, kenapa orang berbohong? Biasanya menutupi kelemahan atau kekurangannya. Gimana? Udah nonton King Arthur belum? udah keren ya, padahal belum. Kenapa? Karena dia takut dibilang kuper. Lalu dia mikir, bagus ya, bagus. Bagaimana yang bagus? Semuanya. Padahal belum nonton. Nah saudara, saya tidak tahu alasan mana yang sering membuat kita, bahkan mencengkeram kehidupan kita, tidak keluar dari kebohongan. Apapun alasannya, semua yang terucap dari bibir kita akan dihakimi oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, dengar baik-baik. Mari kita melatih otot kerohanian kita, mulai dari perkara yang kecil. Dan saya beritahu saudara, berkata jujur bukanlah perkara yang kecil. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang saya akan beritahu kepada saudara, akan sharing sesuatu yang saya dapatkan. Mengapa kita sebagai orang Kristen, murid Kristus, kita harus berubah dari kebohongan menjadi ucapan kejujuran. Sederhana, yang pertama, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan berkata jujur, itu membuktikan bahwa saya sudah berubah. Saya ciptaan baru. Saya yakin yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau dulu orang mengenal saudara kita tadi, siapa namanya Pak? Paul Jun, seseorang yang seperti ini. Namun karena mereka melihat hidupnya berubah, benar, dia udah ketemu Tuhan, benar ini. Nah saudara, kalau kita melihat pasangan kita, teman kita, rekan pelayanan, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Kalau bagus nggak apa-apa. Tapi kalau dia dulu suka bohong, sekarang masih suka bohong, apa yang berubah? Jadi saudara, berhenti kita memakai aksesoris rohani. Kita melayani. Saudara baik-baik, beritahu sebelahnya, apa yang engkau lakukan tidak menunjukkan siapa engkau. Saya berkhotbah setahun bisa 300 kali. Apakah itu menunjukkan bahwa saya melakukan semua perintah Tuhan yang saya khotbahkan, saudara? Belum tentu. Ada orang yang pekerjaannya pelayanan, nyanyi, menyembah Tuhan. Apakah mereka penyembah Tuhan tiap hari hidupnya menyembah? Kita nggak tahu. Jadi jika kita mengaku bahwa pekerjaanku adalah seperti ini, belum tentu apa yang kita kerjakan, lakukan, layani tiap hari, saudara, membentuk kita sebenarnya. Saudara, firman Tuhan berkata, kita ciptaan baru. Yang suka bohong sudah berlalu. Sesungguhnya yang hidup jujur sudah datang. Katakan amin. Katakan amin. Kolose 3 ayat 9. Firman Tuhan berkata, mari kita baca. 2, 3. Stop.
Namanya juga jangan lagi, berarti dulu sering. Ya toh ya? Jangan lagi, berarti dulu doyan. Dulu jadi kebiasaan. Dulu nggak mikir saudara dosa itu langsung dilakukan. Firman Tuhan berkata, jangan lagi apa saudara? Kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Istri-istri, pandang suamimu, beritahu, jangan lagi. Jangan mau kalah juga. Suami bilang ke istrinya, kamu juga. Ya toh ya? Ada amin? Ada amin? Nah, saudara perhatikan baik-baik, firman Tuhan juga berkata begini. Nah, ini Rasul Yohanes, Rasul yang katanya paling dikasih Yesus katanya ya. Kalau difoto kan dia ada di bahunya Yesus. Dia berkata begini, aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Saudara dengar baik-baik, perintah berkata jujur, perintah untuk hidup sebagai manusia baru, itu bukan buat orang berdosa, tetapi buat Anda dan saya yang sudah tahu apa itu kebenaran. Dan dikatakan firman Tuhan, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Amin. Amin. Saudara, kalau Anda hidup dalam kebenaran, tidak ada dusta. Firman Tuhan berkata kepada kita apa? Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dan aku akan mengirim seorang penolong yang lain, kata Yesus. Dan itu namanya Roh Kudus. Dan pada ayat yang ke-17 dikatakan itu adalah Roh kebenaran. Saudara, ketika kita terima Yesus, kita terima Roh Kudus, kita terima Roh kebenaran. Berdasarkan Lukas 6 ayat 45, orang mengeluarkan barang yang jahat dari hatinya yang jahat, barang yang benar dari hatinya yang benar. Nah, karena kita punya Roh kebenaran, maka kalimat kata yang keluar harusnya kebenaran. Kalau tidak, mungkin tidak ada Roh kebenaran dalam diri. Saudara, kita tidak perlu menghakimi seseorang masuk surga atau tidak, tapi yang jelas dari buahnya lah kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Saudara merasa kaya nggak apa-apa. Ya, ada orang sok kaya kan? Boleh. Merasa ganteng boleh nggak saudara? Oh, terserah nggak apa-apa. Ya resiko tanggung sendiri lah begitu kan? Namun yang bahaya kalau dia merasa masuk surga. Ini bahaya. Merasa ada Roh kebenaran, tetapi dalam kehidupan perkataannya kebohongan demi kebohongan, dusta demi dusta, ketidakbenaran demi ketidakbenaran yang dia ucapkan, itu sebagai bukti bahwa mungkin belum ada Roh kebenaran di dalam diri. Saudara, ini penting kita maknai bersama-sama, karena ini firman Tuhan. Ketika kita hidup menjauhi dusta, kita akan mirip dengan Yesus. Katakan amin. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau pemimpin rohani, kalau ketua komsel, kalau pelayan Tuhan, kalau jemaat yang namanya murid Kristus tidak hidup dalam kebenaran, berarti hidup dalam kebohongan. Saudara, mirip dengan Yesus kalau kita hidup jujur. Namun pertanyaannya, kalau kita hidup tidak jujur, kita hidup siapa? Yohanes 8 ayat 44, saya akan bacakan buat saudara. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, iblis berkata atas kehendaknya sendiri, sebab iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, apakah kehidupan kita lebih mirip dengan Yesus atau mirip dengan iblis? Anda yang jawab sendiri, saya yang jawab sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Beritahu sebelahnya, dengan berbicara jujur, itu menunjukkan kamu ciptaan baru, sudah berubah. Amin. Jangan pernah berkata ini dosa kecil, karena Tuhan akan menghakimi apa yang keluar dari diri kita. Yang kedua, mari kita lihat mengapa kita harus berbicara jujur yang sebenarnya. Saudara, dengan berkata jujur akan mendatangkan perlindungan dan kemerdekaan. Beritahu, perlindungan, kemerdekaan. 12 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin saudara, ada satu kisah yang sangat keren sekali. Seorang kakak dan adik, mungkin Anda pernah dengar. Kakak adik itu saudara mempunyai orang tua, ibunya, dia suka koleksi vas bunga dari berbagai kota dan negara. Lalu tiba-tiba ketika kakak adik ini sedang bermain di rumahnya, sang adik tidak sengaja menyenggol salah satu vas bunganya dan pecahlah itu. Tapi sang ibu nggak tahu kenapa vas bunganya kebanyakan. Dia nggak tahu mana yang hilang, saudara. Tetapi sang kakak tahu. Sejak hari itu sang adik tidak mengakui dan dia hidup dalam ketakutan. Bukanlah ketakutan itu tanda kita hidup dalam dosa. Ya, ya.
Iya atau ya? Ketika Tuhan berjalan di Taman Eden, dia bertanya, "Hei Adam, di manakah engkau?" Apakah Tuhan tidak tahu, saudara? Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu apa yang Anda lakukan ketika Anda sendirian. Tuhan tahu apa motivasi Anda ke gereja, apa motivasi Anda melayani, apa motivasi saya melayani. Tuhan tahu, dia serba tahu. Tapi Tuhan butuh pengakuan, dan dia bertanya, "Kamu di mana?" Diharap mungkin dia bertobat dan berubah. Dan dia berkata apa? "Kami takut karena kami telanjang." Saudara, ketika orang berdosa, maka ketakutan masuk dalam hidupnya. Yes or yes? Mazmur pasal 1, seperti sekam tidak tahan dalam api, saudara, demikian juga orang berdosa tidak akan tahan dalam kumpulan orang benar. Ya atau ya? Ya atau ya? Ya, Ibrani, saudara, dikatakan ini, sekarang dengan penuh keberanian kita menghampiri Allah, masuk ke ruang Maha Kudus, tidak ada lagi ketakutan. Kenapa? Karena sudah dirobek tabir itu, Yesus mati di kayu salib. Tidak ada ketakutan. Katakan amin. Katakan amin. Dan orang siapa hidup dalam ketakutan, maka kasih Allah belum sempurna dalam dia. Tuhan jelas sekali, saudara, takut adalah tanda kita menyimpan sebuah kesalahan. Dan kesalahan yang tidak diakui akan terus memberi rasa tidak damai sejahtera dalam hidup. Kita akan tidak ada perlindungan, tidak ada perlindungan dari Tuhan, kemudian tidak ada kemerdekaan. Apapun yang kita lakukan, serba takut. Nah, saudara, akhirnya apa? Akhirnya sang kakak besoknya, saudara, sang adik makan coklat, kakaknya makan coklat. Kakaknya nggak puas, pengen coklat tambahan, dan dia berkata kepada adiknya, "Dik, minta coklatmu." "Oh, ini kan punya aku." Vas bunga, vas bunga, vas bunga. Lalu dia takut, dia mau dijajah oleh kakaknya. Dia berikan coklat, lalu dia ambil sedikit. Oke, besoknya beli es cendol. Kakaknya udah habis, adiknya namanya adik belum habis. Minta dong, sisanya buat aku. "Loh, aku kan belum selesai." Vas bunga, vas bunga, vas bunga. Dia berikan lagi yang ketiga, beli bakso, digitukan juga, vas bunga, vas bunga. Lalu sang adik ini mulai stres. Aduh, gimana nih hidup begini, nggak ada kemerdekaan, tidak ada perlindungan. Lalu dia menguatkan diri, mengumpulkan keberanian. Dia datangin mamahnya malam-malam. "Ma, aku mau ngomong." "Ngomong apa?" "Bulan lalu aku pecahin vas bunga mama yang di ujung sana ketika main sama si Koko." Oh, terus gimana? Tangan kamu gimana?" "Udah mah, jangan lebay, kan itu bulan lalu mah, bukan barusan." "Terus gimana? Kamu nggak apa-apa kan?" "Enggak, nggak apa-apa." "Oh, ya sudahlah." Dipeluknya itu anak, dan mamanya berkata, "Kamu lebih penting daripada semua vas bunga mama. Yang penting kamu selamat." Sang anak berpikir apa? Ternyata kok asik. Bukan berarti bahwa dia boleh memecahkan vas bunga sisanya, tapi dia mendapatkan respon yang berbeda. Nah, saudara, bagian baik-baik, akhirnya dia mendapatkan kebebasan, kemerdekaan, perlindungan. Mama gak marah. "Ya, saya minta maaf, saya tidak akan ulangi lagi." Tapi ternyata saya tidak dihukum. Dan saudara, akhirnya besoknya sang kakak, saudara, sudah main sepeda putar-putar. Giliran adiknya diminta lagi, "Ayo, kakak belum puas." "Enggak mau, Kak." "Vas bunga, vas bunga, vas bunga." Sang adik berkata apa? Udah cerita ya." Sudah, ini cerita sederhana, tapi betapa manusia sebenarnya tidak pernah dijajah oleh manusia lainnya. Perhatikan baik-baik, manusia sering kali menjajah dirinya sendiri. Ya atau ya? Dengan terus hidup dalam kubangan kesalahan, dengan terus hidup dalam kebohongan, dan terus hidup dengan dusta, maka dia sedang menjajah dirinya sendiri. Kemanapun dia pergi, tidak pernah ada damai sejahtera. Sedangkan baik-baik, ada suami yang punya istri sekaligus punya pacar. Bayangkan. Maksud saya apa? Jelas sekali. Dia punya istri, tapi dia punya pacar. Banyak lagi pacarnya. Kira-kira kalau mereka jalan ke mall dengan keluarganya, stres nggak tuh suaminya? Stres. Jangan-jangan ketemu mawar 1, jangan-jangan ketemu mawar 2, mawar 3. Maka dia lihat, oh selamat, bukan. Lalu tiba-tiba di sebuah mall dia lihat, wih itu langsung, "Mama, ayo kita pindah mall." "Kenapa?" "Di sini panas." "Ah, Papa bohongin kira-kira dong, masa mall panas?" Nah, saudara, tidak pernah damai sejahtera. Nah, saya beritahu saudara, firman Tuhan berkata apa? Filipi 4 ayat 8 dan 9. Semua yang benar, ya, what is true, semua yang mulia, yang adil, pikirkan semuanya itu. Dan ayat 9 dikatakan, kamu telah mendengar, kamu telah belajar, kamu telah melihat, semua yang kuajarkan itu lakukanlah. Maka ayat 9 dikatakan apa? Perhatikan baik. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Beritahu sebelahnya, damai sejahtera itu mahal. Beritahu sebelahnya,
So, damai itu mahal. Apakah orang kaya duitnya banyak pasti hidupnya damai? Belum tentu. Apakah orang miskin hidupnya pasti nggak damai? Belum tentu. Saudara, kedamaian sejati itu datangnya dari Tuhan, dari hubungan kita, pengenalan kita akan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, Daud, damai ceritanya damai apa? Dia dikejar Saul mau dibunuh. Kemudian dengan orang-orang yang bandel hari itu, dengan penjahat-penjahat, dia juga bisa dizolimi. Dia juga diserang oleh lawannya bangsa Israel di tengah padang gurun itu. Saudara, dia berkata apa? Engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bohong, dia serba kekurangan. Tapi di tengah-tengah kekurangan dia berkata, aku tidak akan kekurangan. Kenapa saudara? Karena dia sedang berbicara, dia kenal siapa Tuhan. Amin. Keadaan tidak membuat dia damai atau tidak, tetapi keyakinannya kepada Tuhan yang mendamaikan hidup dia. Saudara, beritahu sebelahnya, damai itu mahal. Kata Mark Twain, saya ingat kata Mark Twain, perbedaan antara pembohong dengan yang bukan pembohong adalah begini. Pembohong itu harus mempunyai daya ingat yang kuat. Kenapa saudara? Karena setiap kali dia berbicara kepada orang bohong, tahun depan dia bertemu dengan orang yang sama, ditanya pertanyaan yang sama, dia harus mengingat-ingat tahun lalu jawabnya apa. Betul saudara? Makanya pembohong itu bebannya banyak. Dari mukanya kelihatan stres saudara. Kenapa saudara? Karena dia suka berbohong, dia harus mengingat-ingat kebohongan apa yang pernah diucapkan. Jangan sampai nanti ketika dia ngomong dia salah bohong. Halo? Tapi Paulus luar biasa. Dia berkata, ikutilah teladanku. Cicui, luar biasa saudara. Paulus mengajarkannya berkata, kalau aku susah aku bilang, kalau aku punya duit aku bilang, tapi kalau aku susah pun aku gak pernah minta duit daripada kamu, karena aku mau kasih kamu contoh bahwa aku bekerja sungguh-sungguh untuk makananku. Tapi kalau kamu mau ngasih, ya aku terima, puji Tuhan, selesai. Inilah hidup yang terbuka saudara, penuh dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Saudara, kalau Anda pikir ada pengkhotbah di luar sini, termasuk saya saudara, menurut Anda bicaranya tidak alkitabiah, tidak benar, silahkan diskusi setelah firman. Jangan biarkan saya membuat racun kepada gereja lainnya. Katakan amin. Katakan amin. Oh, jangan pernah nggak enak, jangan pernah nanti begini, nanti begitu. Akibatnya apa? Pilih taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan. Selesai. Amin. Saatnya jemaat Tuhan mulai kita makan makanan keras. Akhir zaman sudah dekat saudara. Mari perlahan demi perlahan, semua hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, dalam hal ini kebohongan, kita keluarkan dari kehidupan kita dalam nama Yesus. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, itu yang pertama. Itu yang kedua maksud saya. Nah saudara, yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita harus berkata jujur? Yang pertama, dengan berkata jujur itu menunjukkan bahwa kita adalah ciptaan baru. Kita sudah berubah. Kita manusia baru. Jelas sekali. Seperti Yesus. Yang kedua saudara, dengan berkata jujur, apa yang terjadi saudara? Ya, dengan berkata jujur akan ada perlindungan, ada kemerdekaan, tidak ada ketakutan, menghalau semua ketakutan, hidup was-was, ragu-ragu, takut ketahuan, tidak saudara. Jauh-jauh kita buat. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita baca dengan keras, 2, 3. Dengan berkata jujur, orang lain akan percaya kepada Anda. Saudara, kalau Anda dikasih uang, happy nggak saudara? Happy. Anda dikasih motor, seneng nggak saudara? Dikasih kado sama Pak Roni, oke nggak saudara? Oke. Tapi kalau Anda dikasih kepercayaan, rasa percaya dari seseorang, itu menurut saya nilainya lebih dari apapun. Karena ketika seseorang percaya kepada Anda, menurut saya, mungkin dia sudah mempercayakan separuh hidupnya kepada Anda. Saudara, firman Tuhan berkata kepada kita, Efesus pasal 4 ayat 25, dikatakan begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Beritahu sebelahnya, karena kita keluarga. Beritahu sebelahnya, kita keluarga. Halo? Beritahu sebelahnya, kita keluarga. Nah saudara, ini yang menarik dalam sebuah gereja. Sepertinya ramai banyak, sepertinya hahi, sepertinya dekat saudara. Tapi ternyata mengatakan kebenaran satu dengan yang lain saja. Hidup jujur, menyatakan apa adanya, tentunya ada caranya saudara. Jangan berkata pada Daniel selalu ngomong, Pak, baju bapak jelek. Nggak bisa, bukan gitu loh saudara caranya. Papa, kemari. Papa nggak benar.
benar. Nggak, bukan begitu sudah caranya. Firman Tuhan mengajarkan kepada orang pria lebih tua, tegurlah sebagai orang tua. Ya toh ya? Oke? Kepada yang lebih muda seperti adik dalam kemurnian. Ditambahkan kalau khusus buat bagi yang wanita. Ada caranya semua. Namun yang jelas saudara, kita tidak mau hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kebohongan, hidup dalam kebenaran yang kita sembunyikan. Dan ketika seseorang itu mengalami sesuatu hal yang negatif, kita berkata, tuh kan benar. Apa yang Anda lakukan untuk menyelamatkan dia? Tidak ada. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika itu saudara Anda mengalami sebuah kejujuran dalam kehidupan, ada banyak orang akan percaya kepada Anda. Saya ingin bertanya, siapa yang percaya kepada Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang enggak usah paksa ya. Yang percaya kepada Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan turunkan. Siapa yang yakin bahwa Anda bisa dipercaya Tuhan? Saudara dengar baik-baik. Percaya kepada Tuhan dan dipercaya Tuhan, itu dua hal yang berbeda. Amin. Kalau Anda percaya kepada Tuhan, semua orang bisa angkat tangan. Sama ketika kita ditantang, siapa mau melayani, yang punya hati untuk melayani, semua angkat tangan. Tapi besok nggak datang. Ya toh ya, ban bocor lah, kerjaan lah, bisnis lah, apalah. Apalagi kalau musiknya menyayat hati, merebok jiwa. Ini siapa yang mau melayani Tuhan? Angkat tangan semuanya. Ya pulang udah sadar. Tadi nggak sadar katanya. Males ya, capek ya. Emang gue dapat apa ya? Mulai saudara. Jadi oleh karena itu mari perhatikan baik-baik saudara. Ketika Anda percaya kepada Tuhan itu hal baik. Tapi dipercaya Tuhan itu hal terdahsyat yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saudara, siapa yang mau dipercaya Tuhan angkat tangan tinggi-tinggi. Ini personal. Apakah Anda yakin Anda orangnya? Apakah saya yakin saya dipercaya Tuhan? Hanya kita yang bisa menjawab. Nah saudara, dalam bisnis kita butuh namanya kepercayaan, ya toh ya. Dalam pelayanan harus ada lagi sangat percaya, ya toh ya. Nah pertanyaan ini saudara, saya sharing sedikit. Ketika saya memberikan pelatihan, training kepada leader saudara, managers, profesor, bahkan directors, selalu ada topik namanya meningkatkan kerjasama. Atau bagaimana cara kita mengembangkan kerjasama. Dan materi-materi yang diajarkan biasanya apa? Bagaimana caranya bekerja sama, apa keuntungan bekerja sama, mari kita bekerja sama, terus apa yang dibutuhkan supaya kita bisa kerjasama dengan baik. Namun saudara, saya merenung cukup lama tentang namanya kerjasama. Mengapa kerjasama tidak terjadi dalam gereja? Mengapa kerjasama tidak terjadi dalam perusahaan, organisasi, bahkan di dalam rumah kita, unit yang paling kecil Tuhan ciptakan, tidak terjadi kerjasama. Yang ada sama-sama kerja, beda saudara ya. Sama-sama kerja dengan kerjasama beda saudara ya. Kerjasama tujuannya satu, sama-sama kerja tujuannya masing-masing. Mengapa saudara? Saya temukan kenapa kita tidak bisa kerjasama? Karena saya nggak percaya sama Anda. Kalau Anda bohong, saya diam. Tapi saya tidak mau dipaksa kerjasama dengan pembohong. Anda berbicara 10 kalimat, bohongnya 12 kalimat. Bagaimana saya bisa percaya di kerjasama? Anda berkata datang jam 7, datang jam 8. Bagaimana saya bisa percaya? Ya toh ya, ya toh ya. Anda berkata tanggung jawabku ini. Nanti dalam pelayanan aku akan begini. Gimana Pak? Oke. Pada hasilnya semua dilakukan. Bagaimana bisa percaya? Saudara, Anda tidak bisa memaksa orang kerjasama dengan Anda jika Anda belum sadar mengakui bahwa Anda orang yang layak dipercaya. Ya toh ya. Saudara, kalau Anda jualan sesuatu kepada teman, rekan, sahabat, lalu dia nggak beli, Anda ajak jalan-jalan, dia nggak mau ikut. Anda ngomongin sesuatu supaya mereka percaya, mereka nggak percaya. Pernah nggak mengalami itu saudara? Jualan ke dia, Anda pikir pasti dibeli, percayalah, pasti ini bagus, tapi nggak dibeli. Kemudian Anda juga ajak dia pergi, dia nggak mau. Pokoknya apapun yang Anda ingin capai tidak tercapai. Ketika seseorang mengalami dilema seperti itu, tidak dipercaya oleh orang, biasa respon kita apa saudara? Apa respon kita? Marah. Kamu gak percaya sama aku? Dalam hatinya, iya betul. Iya gak percaya. Sering gak ngomong kan? Kamu gak percaya sama aku? Saudara, berhentilah marah-marah ketika ada orang yang belum percaya kepada Anda. Gantikanlah marah-marah dengan apa? Membeli sebuah cermin. Cobalah cek dalam diri Anda, apakah Anda pribadi yang layak dipercaya. Bagaimana seringkali kita menggunakan perkataan kita. Saudara, sebelum berkata-kata pastikan Anda bisa mengfulfill, menggenapi apa yang dikatakan. Ya, salah sekali dua kali kadang-kadang Pak. Makanya mari kita belajar sadar dan tidak membuat perkataan bohong menjadi sebuah kebiasaan, bahkan refleks dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Nah, saudara, satu hari
ada seorang klien, dia berkata kepada saya, Pak Anta, Bapak tahu kenapa kita pakai jasa Bapak untuk memberikan pelatihan buat perusahaan kita? Oh, apa tuh Bu? Karena saya terlalu murah? Bukan Pak, ya bukan itu. Tapi kami percaya sama Bapak. Saudara, ini bukan di gereja, tapi ketika dia ngomong begitu rasanya pengen nangis kan saudara? Rasanya itu ini sebuah pemberian yang besar sekali, kok ada yang bilang begitu? Bahkan di gereja pun belum pernah ada satu orang yang ngomong ke saya begitu. Betul saudara? Ini di luar gereja. Kadang-kadang di gereja gini, oke, lu bisa ya? Ya, gue percaya sama lu ya, lu bisa ya? Saudara, itu bukan dipercaya, itu ditinggalkan, biar cepat. Tapi ketika orang berkata percaya, customer itu mesti bayar saya loh saudara. Betul? Dia harus keluar duit untuk memakai saya, memberikan pelatihan kepada perusahaannya. Dan dia berkata, karena saya percaya kepada Bapak. Lalu dia lanjutkan, kami lihat Bapak mengajar dengan hati. Saudara, saya nggak tahu apa yang mereka lihat. Tapi mereka punya kesimpulan, Bapak mengajarnya dengan hati. Dan mereka percaya. Bukan karena payment, tapi karena passion. Saudara, saya senang nggak saudara? Mengucap syukur tidak? Mengucap syukur. Nah saudara, pastikan ketika Anda hidup dalam kebenaran, tidak ada kebohongan, ya katakan ya, tidak katakan tidak, memilih cara yang tepat, bagaimana cara mengatakannya, ada hikmat Tuhan. Anda dipercaya oleh orang, saat Anda dipercaya oleh orang, Anda tidak akan bisa membendung berkat Tuhan dalam kehidupan. Amin. 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 Saudara, ini penting ya. Ketika kita dipercaya, tidak bisa membendung berkat Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat selanjutnya. 1 Korintus 4 ayat 2. Apa yang ayat ini katakan saudara? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang akhirnya, oke, yang akhirnya, ini kesimpulan, ujungnya, yang paling penting. Berita sebelahnya paling penting. Berita sebelahnya paling penting. Suaranya bagus Pak, oke itu penting. Pak, kalau dia nyembah Tuhan kita bisa mentok ke surga Pak, ya itu penting. Pak, kalau khotbah kita bisa ketawa-ketawa terus Pak, ya mungkin itu penting. Kalau khotbah jelas Pak, dia dalam Pak, tip Pak, sampai kita lupa keluar, oke boleh itu penting. Sudah dengar baik-baik. Tapi yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian, bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Selamatan Tuhan berikan kepada kita. Seperti Tuhan berikan talenta, apakah kita bisa dipercaya? Tuhan berikan bisnis, berkat, materi, apakah Anda bisa dipercaya sebagai pengelola keuangan yang Tuhan titipkan? Tuhan berikan kita 1, 2, 3 anak. Bapak dahsyat 6 anak. Istri saya tanya mau berapa, dia bilang 2. Saya bilang 3, dia bilang nehi, katanya. 2 aja cukup, kata dia. Oke, nggak apa-apa saudara. Ya, tunggu waktunya. Ya, siapa tahu dia terbuka, boleh mau 6 kan begitu ya. Tapi ketika Tuhan anugerahi anak, apakah Anda bisa dipercaya punya anak? Halo? Halo? Amin? Amin? Ya saudara, mari bersama-sama kita mencoba untuk mempersiapkan diri kita di tengah-tengah di akhir kedatangan Tuhan yang begitu dekat saudara. Dengan apa saudara? Dengan memastikan bahwa hidup kita tidak bercela, hidup kita benar di hadapan Tuhan, tidak takut dengan manusia, kita lebih takut dengan Tuhan, dan kita mempunyai sebuah kebiasaan baru yang kita bentuk, yaitu apa? Terbiasa, refleks, berbicara kebenaran dan berbicara jujur. Katakan amin. Berapa banyak saudara ingin mulai hidup baru, berbicara sebenarnya, jujur dan tidak berdusta? Angkat tangan tinggi-tinggi. Berdiri bersama dengan saya saudara. Beritahu sebelahnya, berikan salam, katakan begini dengan berkata jujur, kamu adalah ciptaan baru. Amin. Amin. Jadi kalau nanti tiba-tiba Anda ditanya lewat WhatsApp mau bohong, berhenti dulu. Oke. Ya, katakan yang sebenarnya. Firman Tuhan berkata, ketika kita mengakui dosa kita, Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dan menjauhkan kita dari segala kejahatan. Ya atau ya? Ya atau ya? Dan kitab Amsal juga berkata, barang siapa mengakui kesalahannya akan kemudian lebih dikasihi, akan kemudian lebih disayangi. Ya atau ya? Ya atau ya? Saudara beritahu sebelahnya, katakan kedua, dengan berkata jujur, kamu akan dilindungi dan dimerdekakan. Saudara, ini langkahnya enteng dalam kehidupan. Amin. Saudara, dana sejahtera itu mahal. Saya pernah cerita saudara, saya diancam mau dibunuh 9 bulan, hampir setahun. Tapi saya damai ya saudara. Saya berusaha untuk damai. Walaupun istri saya nggak terlalu damai ketika dia tahu saudara. Dia takut. Tapi saya berkata, kalau belum waktunya, siapapun yang mau ambil nyawa saya nggak bisa. Itu semuanya izin Tuhan. Ya toh ya. Ya toh ya. Punya keyakinan itu. Dan saya beritahu saudara, hidup damai itu mahal.
Mari kita hidup apa adanya, jalan-jalan, Anda hadir di situ 100%. Anda makan dengan keluarga, 100% hadir di situ. Anda bisnis, Anda melayani, 100% apa adanya. Orang mau lihat kita seperti apa, oke-oke aja. Bahkan saudara, saya di depan customer saya, di depan klien saya, saudara, yang katanya bos-bos, saya naik Gojek, lalu saya dadah, ayo Pak Bu ya, ketemu. Saudara, untuk apa ditutupi? Memang itu kehidupan saya. Kenapa saudara? Nah, saya pulang jam 5:10 dari Menara Karya sampai ke BSD setengah 10 malam. Hampir 5 jam saya di jalan. Dan saya lebih cinta keluarga saya daripada jalanan aspal. Rumah saya BSD sudah. Maka jalan terbaik adalah apa? Naik Gojek sambung dengan kereta. Itu kalau jam 5. Ada penderitaan, pengorbanan? Iya. Tapi saya melihat saudara, I want to pay the price because the beauty of the promise yang menanti saya. Walaupun sibuk setiap minggu saudara, tapi saya bisa keluar ke mall, makan malam, punya waktu dengan istri dan anak. Amin saudara. Amin. Dan beritahu sebelahnya, dengan berkata jujur, orang-orang akan percaya kepada Anda. Dan kalau semua orang sudah percaya kepada Anda, hati-hati. Sebentar lagi hidup Anda diberkati. Amin. Orang percaya kepada Bapak kita yang bersaksi, hidupnya diberkati. Saudara, saya suka, saya katakan kepada Pak Ron, ini kesaksian yang sangat-sangat apa? Tulus. Harusnya bangku sekolah, tapi bilangnya sekolah bangku. Dan mengakui nggak bisa bicara, tapi tadi bicaranya luar biasa kayak pengkhotbah. Sudah diberkati luar biasa. Itulah Tuhan yang kita sembah. Ketika Tuhan sudah percaya bahwa hidupmu sudah baru, Tuhan berkati itu gampang. Tanyaannya apa kita bisa dipercaya Tuhan itu? Mulai hari ini jangan entengkan, jangan remehkan yang namanya berdusta. Mulai belajar berbicara benar, caranya yang benar. Amin saudara. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu malam hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengubah kami dari dalam keluar. Kami percaya roh kebenaran ada di dalam hati kami. Roh yang memerdekakan. Dan kebenaran itu akan memberikan kemerdekaan, firman-Mu berjanji. Dan biarkanlah hidup kami memancarkan ke Kristus, bukan iblis. Berikan perlindungan, kekuatan, bahkan kemerdekaan dalam kehidupan kami. Kami tidak lagi mau dikenakan kuk perhambaan, kata kitab Galatia. Tapi kami mau hidup bebas, karena kami menyatakan kebenaran. Dan ajar kami Tuhan, untuk dalam bisnis, pelayanan, pekerjaan, karir, apapun yang kami lakukan, bahkan di rumah tangga, supaya kami menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih.